Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ini penjelasan dari penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkaitan dengan bahwasanya realita yang terjadi di masyarakat kita, walaupun tidak semuanya tetapi cukup banyak ya, terkait dengan masalah kuburan ternyata masih sangat jauh bertentangan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau menukilkan pernyataan dari atau perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, lihatlah perbedaan yang besar ini antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan yang beliau maksudkan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini dan yang mereka tuju. Ini maksudnya di zaman beliau rahimahullah ta'ala. Dan lalu beliau mengatakan, walau raiba anna fi dzalika minal mafasidi ma ya'jizul 'abdu an hasriha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya di dalam hal tersebut terdapat berbagai kerusakan-kerusakan atau dampak buruk yang hamba itu tidak mampu untuk membatasinya atau menghitung seluruhnya. Saking banyaknya apa? Saking banyaknya yakni kerusakan-kerusakan atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyimpangan berkaitan dengan masalah kuburan ini. Lalu Syekh mengatakan, "Tsumma akhadha yadhkuru tilkal mafasida." Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mulai menyebutkan kerusakan-kerusakan itu, yaitu dampak buruk yang cukup banyak. Yang ini beliau nukil ya, kalau kita lihat di sini dari kitab karya beliau yang berjudul Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan. Ya, dari kitab beliau ini yaitu yang berjudul Ighatsatul Lahafan ini dinukil yakni tentang penjelasan beliau tentang kerusakan-kerusakan ataupun keburukan-keburukan yang sangat banyak yang ditimbulkan oleh penyimpangan terhadap kuburan. Akan tetapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan tidak menukil semuanya, yang mana sebenarnya kalau kita rujuk kepada kitab beliau tersebut, kitabnya Ibnu Qayyim Ighatsatul Lahafan, kita akan mendapatkan sangat banyak sekali beliau menyebutkan dampak buruknya. Dan nanti kita akan nukilkan ringkasannya saja insyaallah taala nanti insyaallah. Ila anqal, sampai beliau mengatakan, ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ini yang terakhir beliau sebutkan di dalam beliau menyebutkan dampak buruk yang cukup banyak. Beliau mengatakan, annalladzi syara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ziyaratil qubur innama huwa tadhakkurul akhirah. Bahwasanya yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah kuburan, ini penting ya untuk kita ketahui apa sih sebenarnya yang disyariatkan oleh agama kita, agama Islam, ketika kita berziarah kubur itu apa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu memang memerintahkan kita untuk berziarah kubur, yang mana sebelumnya beliau melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ziarahilah kuburan. Ya, maka kita harus mengetahui untuk apa sih ziarah kubur yang disyariatkan dalam Islam. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini, innama huwa tadzakurul akhirah. Maka sesungguhnya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengingat akhirat. Ini yang pertama.
Mengingat akhirat sehingga kita itu akan mendapatkan manfaat darinya. Kita bisa berhati-hati terhadap kehidupan dunia ini, jangan sampai tertipu dengan dunia. Kita juga harus memperbanyak amal soleh. Kita juga harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang tentunya mengingat akhirat ini sama artinya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Ya kan? Sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Karena mengingatkan diri sendiri, menasihati diri sendiri. Karena sesungguhnya kafabil mauti wa'idha. Karena sesungguhnya cukuplah kematian itu menjadi pemberi nasihat. Ya, ini yang pertama, yaitu di antara tujuan atau tujuan yang disyariatkan dari berziarah kubur adalah mengingat akhirat. Yang ini untuk kebaikan kita semua. Yang kedua adalah wal ihsanu ilal mazur. Ya, ini berbuat baik kepada mayit yang dikunjungi. Ya, mazur di sini maksudnya adalah pihak yang dikunjungi, yang diziarahi, yaitu mayit yang ada di kuburan itu. Jadi ketika kita berziarah kubur disyariatkan untuk memberikan kebaikan kepada mayit yang ada di kubur. Dengan bagaimana caranya? Yaitu biddu'a ilahu, dengan mendoakan kebaikan untuknya. Wa tarahhumi alaihi, mendoakan rahmat untuknya. Wal istighfari lahu, kemudian memintakan ampunan untuknya. Wa su'alil afiyati lahu, dan memintakan keselamatan untuknya. Jadi kita yang memberi manfaat untuk orang yang ada di dalam kubur. Bukan kita yang minta kepada orang yang di dalam kubur. Karena sesungguhnya wong mati ora ubah, ya. Orang yang sudah mati itu enggak bergerak, ya, enggak bisa ngapa-ngapain memberikan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang yang lain, ya. Sehingga memang seharusnya kita ketika berziarah kubur itu memberikan kebaikan kepada mayit yang ada di kuburan, karena kita masih bisa beramal, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, ya, untuk kita sendiri dan juga untuk mayit yang ada di dalam kubur dengan kita mendoakan mereka, kan gitu. Nah, sehingga inilah yang pertama tadi, kita mengingat akhirat untuk kebaikan diri kita. Yang kedua adalah berbuat baik kepada mayit yang ada di alam kubur tersebut. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ilal mayyit. Nah, ini dia. Sehingga orang yang berziarah kubur itu muhsinan ila nafsihi, berbuat baik kepada dirinya dengan apa tadi? Dengan mengingat akhirat, ya kan? Sehingga dia bisa memperbaiki diri dan kondisinya, ya kan? Wa ilal mayyit, dan berbuat baik kepada si mayit, yaitu dengan mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Mendoakan rahmat, mintakan ampun, mendoakan keselamatan dan lain sebagainya. Inilah yang disyariatkan ketika kita berziarah kubur. Hanya dua ini saja, tidak ada yang lain, ya. Tidak ada yang lain. Misalnya apa yang lain? Pamit kepada mbahnya yang sudah dikubur. Mbah, ini saya mau berangkat haji, minta keselamatan, didoakan keselamatan. Pamit. Yang dipamitin itu harusnya yang masih hidup. Ini yang udah meninggal malah dipamitin, ya kan? Atau misalnya pokoknya macam-macam lah, ya, yang perkara-perkara yang ternyata tidak ada tuntunan dari syariat Islam. Taib. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faqala bahaula'il musyrikun al-amra. Lalu mereka orang-orang musyrik itu membalik perkaranya. Wa akasuddin, dan mereka membalik, ya, akasu juga artinya qalaba, ya, membalik agama ini. Wa ja'alul maqsuda biziarati asyirka bil mayyiti, sehingga mereka menjadikan tujuan untuk berziarah, ini yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik, yaitu melakukan kesyirikan terhadap mayit, ya, menduakan Allah dengan mayit yang ada di dalam kubur. Wa du'aahu, berdoa kepada mayit, ya, doa'ahu itu maksudnya berdoa kepada mayit. Kalau yang doa lahu tadi, yang di atas ini doa lahu artinya mendoakan kebaikan untuk. Du'aahu artinya ini berdoa kepada si mayit. Wa du'a bihi, beda lagi ini? Ada doa lahu, ada doa hu, ada doa bihi. Bedanya ini yang doa bihi? Yaitu menjadikan mayit sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Ya, jadi menjadikannya sebagai perantara, wasilah atau tawasul kepada mayit dalam dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Sama saja. Karena hakikat dari seseorang itu menjadikan mayit sebagai tawasul itu ya seakan-akan dia beranggapan bahwa mayit itu punya kemampuan yang luar biasa, ya.
Taib. Wa su'ala hawaijihim, dan juga apa? Mereka menjadikan kegiatan ketika berziarah kubur adalah meminta hajat-hajat mereka kepada mayit tentunya. Wastinzalal barakati minhu, dan minta agar diturunkan barakah darinya. Masya Allah, padahal barakah itu yang menguasai siapa? Allah. Malah minta barakah dari mayit yang sudah dikubur. Wa nasrahu lahum 'alal a'da, dan minta agar tujuannya agar mendapatkan pertolongan dari mereka dari mayit itu untuk mereka untuk melawan para musuh. Wa nahwa dzalik, yang ini semua ya semisal itu juga, ini semua adalah merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Ini semua merupakan bentuk-bentuk kesyirikan ya. Jadi alih-alih melakukan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam berziarah kubur, yaitu mengingat akhirat dan mendoakan kebaikan untuk si mayit, dia malah melakukan kesyirikan-kesyirikan yang cukup banyak di kuburan. Ya, maka ini suatu perbuatan yang sangat buruk. Fasaru musiina ila anfusihim, maka jadinya mereka itu berbuat buruk kepada diri mereka sendiri. Ya kok bisa? Iya, karena mereka itu ketika mereka melakukan perkara itu, artinya mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan yang mereka mendapatkan dosa, dan dosa yang bukan tanggung-tanggung, dosa yang sangat besar, dosa yang paling besar. Ya kan? Syirik itu dosa yang paling besar. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kan ini menjadikan dirinya dia sendiri yang berziarah kubur itu mendapatkan banyak dosa dengan perbuatan itu. Nah, artinya dia berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Wa ilal mayyit, dan juga berbuat buruk kepada si mayit. Karena mayitnya itu tentunya tidak akan tidak akan menerima, tidak akan mau dirinya itu diminta dijadikan sekutu bagi Allah Tabaraka wa Taala. Seperti misalnya ketika orang-orang musyrik ya menjadikan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala, maka Nabi Isa sendiri sebenarnya merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Nabi Isa tidak suka akan hal tersebut ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, walau lam yakun illa bihirmanihi barakata ma syara'ahu ta'ala minad du'a lahu wa tarahumi alaihi wal istighfari lahu ay lakafa bihi. Seandainya keburukan yang dia dapatkan dari praktek yang dia lakukan di kuburan seperti itu, kecuali hanya ya keburukannya adalah berupa dia terhalang dari barokah atau kebaikan yang didapatkan dari apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti misalnya mendoakan kebaikan mayit, ataupun mendoakan rahmat untuk si mayit, memintakan ampun untuk si mayit ya, maka sungguh ini merupakan keburukan yang sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya perkara tersebut adalah keliru ya. Perkara tersebut adalah keliru. Seandainya keburukannya hanya menghalangi kita dari barokah yang kita dapatkan dari melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya SAW, dari melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW, kita kehilangan barokah itu, maka ini sudah cukup untuk menyatakan bahwasanya yang dilakukan oleh mereka itu adalah perkara yang banyak keburukannya atau tidak pantas untuk dilakukan ya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan saya katakan tadi yang beliau sampaikan atau Syekh Shalih Fauzan nukil di sini hanya bagian akhirnya saja. Walaupun sesungguhnya Ibnu Qayyim itu menyampaikan cukup banyak tentang hal tersebut. Makanya di sini kita ringkasan dengan bantuan teknologi yang ada sekarang ini, bantuan AI, jadinya AI. Kita ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang banyaknya dampak buruk ya dalam penyimpangan atau diakibatkan oleh penyimpangan dalam masalah kuburan ini. Ya, sebenarnya beliau menyampaikan ada 16 poin. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menyampaikan ada 16 poin. Tetapi di sini ketika saya minta bantuan AI untuk membuatkannya, dia bikin 7 poin untuk mengelompokkan ini dampak buruk itu semua. Tapi kita baca saja ya. Yang pertama, kelihatan nggak di situ? Kelihatan tapi nggak jelas. Oke, kita besarkan aja kalau gitu. Bisa kan besarkan? Yang pertama, ini kelihatan ini. Oke. Yang pertama adalah dampak buruk yang pertama, merusak akidah. Jadi ketika
praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat terkait kuburan itu dilakukan, ya kan, disebarkan, maka akan bisa merusak akidah. Yaitu apa bentuknya? Seperti pengagungan kuburan yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan fitnah. Fitnah maksudnya adalah kesyirikan, yaitu syirik besar, seperti berdoa kepada mayit, meminta hajat, dan juga bahkan bisa menimbulkan apa? Keyakinan batil, ya. Orang-orang akan mengira bahwasanya kuburan itu atau ahli yang dikubur, orang yang dikubur itu dianggap bisa menghilangkan apa? Musibah, bisa memberi rezeki, bisa menurunkan hujan, bisa menolong dari musuh dan lainnya. Gini kan, ya, terjadi nggak yang seperti ini? Ketika praktek ziarah kubur itu dengan praktek yang tidak sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah SAW itu banyak dilaksanakan, maka banyak orang yang akan menganggap seperti ini. Oh, ternyata kuburan wali fulan itu kayaknya hebat, ya. Berarti wali tersebut bisa menghilangkan musibah, wali tersebut bisa memberikan rezeki. Ini malah menjadi apa? Kesyirikan dalam hal rububiyah. Jadi bisa merusak akidah. Praktek-praktek terhadap kuburan yang seperti itu bisa merusak akidah. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nanti saya sharekan ke grup WA. Ya, di grup apa? Masjid, ya, Raudhatul Fatah, insyaallah. Yang kedua adalah penyimpangan dalam tujuan ibadah. Kita ketahui bahwasanya ziarah kubur adalah merupakan ibadah, karena itu kan tuntunkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, diperintahkan. Ya, yang benar tujuan dari ibadah ziarah kubur adalah apa? Untuk mengingat akhirat, mendoakan mayit, ya, untuk mendapatkan rahmat, istighfar dan doa kebaikan lainnya. Namun yang terjadi datang ke kuburan malah apa? Tujuannya berbeda. Tidak untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita dan untuk si mayit, malah apa? Diubah menjadi tujuannya adalah meminta kepada mayit, minta hajat darinya, mencari berkah kuburan, berharap pertolongan dari selain Allah. Yang ini hakikatnya adalah apa? Kesyirikan. Ya, ini dampak buruk yang berikutnya, ya. Baik, lanjut. Yang ketiga, di antara dampak buruk yang lain adalah praktek-praktek ternyata menyerupai apa? Orang-orang musyrik dan ahli kitab. Menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Menyerupai penyembah berhala, seperti misalnya iktikaf, berdiam, ya, di kuburan, semedi di kuburan, duduk lama-lama di kuburan, gitu kan. Padahal kalau ziarah kubur yang disyariatkan kan cuma sebentar saja, ya kan, mendoakan, terus kemudian kita mengingat akhirat, nggak perlu lama-lama. Mereka duduk di sana, terus baca ini, baca itu, ya. Bahkan terkadang ada yang apa? Memang sengaja tidur di sana, ya kan, karena menganggap kuburan bertuah. Ya, aduh, masya Allah. Kemudian bermukim di sekitarnya, ya, termasuk tadi, ya, menghiasi kuburan, menganggap penjaga kuburan lebih mulia daripada penjaga Masjidil Haram. Ini apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik seperti ini, dan menyerupai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka orang-orang ahli kitab itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan apa? Mengagungkan kuburan mereka itu, sebagaimana telah berlalu hadisnya. Kemudian yang keempat, ya, di antara dampak buruk melakukan praktek yang salah terhadap kuburan, maka akan terjadi kebid'ahan yang banyak di dalam praktek tersebut. Seperti misalnya, ini contoh-contoh kebid'ahan yang terjadi berkaitan dengan kuburan, ya. Menjadikan kuburan sebagai id, perayaan, yaitu tempat yang didatangi secara rutin, secara berkala. Ini merupakan apa? Merupakan kebid'ahan, perkara yang baru. Karena yang namanya id, hari raya ataupun perayaan-perayaan itu merupakan bagian dari agama yang tidak boleh kita mengada-adakan tanpa dalil. Ya, maka agama Islam ini punya hari raya cuma 2 saja, nggak boleh diada-adakan yang ketiga. Ya kan, nggak boleh diada-adakan yang ketiga. Ya. Kemudian di antara kebid'ahan dalam praktek ini adalah mengadakan safar kuburan. Safar itu perjalanan jauh, ya. Yang ini tentunya dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Enggak boleh kita itu mengadakan safar perjalanan jauh yang khusus untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kita boleh sengaja safar dalam rangka ibadah khusus ke tempat-tempat tertentu hanya ketiga ini saja. Ya. Tapi kalau ke tempat yang lain, sengaja safar misalnya ke mananya? Misalnya sengaja safar ke apa sih yang biasa dilakukan orang?
Hah? Masjid Tiban. Iya. Allah alam ya. Masjid Tiban atau Masjid Demak atau apalah, atau mungkin Masjid Istiqlal barangkali. Yang dituju ke tempat itu dengan anggapan adanya apa? Keutamaan lebih, keutamaan khusus. Ya, bukan karena ada hal lain. Kalau ada hal lain, misalnya ada kegiatan di sana, misalnya ada kegiatan apa sih, tablik akbar misalkan, ya boleh-boleh saja, karena yang dituju bukan apa? Zat tempatnya, tetapi kegiatannya. Tapi ini menuju kepada zat tempat tertentu yang dianggap dia itu apa istilahnya, punya keistimewaan tersendiri atau keramat atau bertuah dan lain sebagainya. Nggak boleh mengadakan safar seperti itu. Baik. Kemudian di antara kebid'ahan dalam praktek terhadap kuburan adalah bernazar untuk kuburan atau penjaganya, yang sesungguhnya ini selain dia itu bid'ah juga termasuk kesyirikan. Kemudian membangun dan menyalakan lampu atau siraj ya di atas kuburan. Ini di antara dampak buruk yang lain. Kemudian yang kelima adalah dampak buruk yang berkaitan dengan penyelisihan terhadap syariat. Tentunya menentang ajaran Nabi SAW, ya kan? Kemudian apa? Menyelisih larangan dan tuntunan bid'ah dan mematikan sunnah. Kemudian yang keenam, dampak sosial ibadah. Akhirnya apa? Ketika ada kuburan-kuburan yang diagungkan, kemudian didatangi secara berkala dan dianggap bertuah, akhirnya mereka rame-rame pergi ke kuburan dan meninggalkan masjid. Masjid ditinggalkan, sepi dari jamaah ya, dan ibadah. Kuburan dimakmurkan, lebih ramai dan lebih dimuliakan ya. Jadi dianggap ibadah di kuburan lebih utama daripada ibadah di masjid. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di antara dampak berikutnya yang ketujuh, dan ini di sini ringkasan yang terakhir ya, adalah dampak akhir dan akhirat. yakni terhadap pelaku itu tentunya dia akan mendapatkan dosa jika mempraktikkan hal tersebut. Kemudian yang lain adalah apa? Dia akan mendapatkan kelelahan ya dengan praktek yang dia lakukan, baik dengan perjalanan ataupun dengan biayanya, namun sia-sia, tidak ada pahala, bahkan dia itu akan mendapatkan apa? Dosa. Jadi lelah-lelah tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Nauzubillah min dzalik. Adapun terhadap mayit, ya, dampak terhadap mayit, maka dia akan merasa terganggu, tidak ridho dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalkan seseorang ziarah ke kuburan orang umum biasa ya, kok melakukan praktek-praktek tersebut, minta-minta kepada mayit tersebut, malah mayitnya tidak mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, tidak didoakan ya, malah diminta-minta. Ini kan rugi berarti mayitnya ya, diziarahi tapi apa? Tidak mendapatkan manfaat. Adapun di akhirat, maka jelas tokoh yang diagungkan akan berlepas diri dari mereka. Ya, ini diantara dampak buruk yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sangat banyak ya. Nanti bisa kita share insyaallah ringkasan tersebut. Kita kembali kepada perkataan atau apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih. Ingin selesai untuk hari ini, tinggal dikit tapi nggak tahu ya. Kita percepat ya. Isyaknya jam berapa ini? Tapi beliau mengatakan, wa bihadza yattadhih, dengan hal ini maka menjadi jelas. Jadi dengan penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi jelas anna taqdiman nudhuri wal qarabin lil mazarat syirkun akbar, bahwasanya mempersembahkan nazar-nazar, kurban-kurban kepada tempat-tempat yang diziarahi adalah syirik besar. Sababuhu mukhalafatu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau kita ingin aman ya, tidak terjerumus ke dalam dosa, maksiat, kebid'ahan ataupun kesyirikan bahkan ya, maka untuk kita amannya itu adalah apa? Ikutin siratal mustaqim, petunjuknya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aman banget sudah. Pengen aman dari dosa, ngikutin petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen aman dari bid'ah, ngikutin petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Pengen aman dari kesyirikan, ya ngikutin petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk apa? Kita mendapatkan yakni kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan kemenangan, mendapatkan yakni apa saja yang menjadi tujuan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat. Itu. Ya, jadi sebab dari hal itu adalah apa? Menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajibu an takuna 'alaiha al-qubur. Yani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang seharusnya kubur itu diperlakukan demikian.
min adamil bina'i 'alaiha, yaitu seperti apa? Tidak membangun kuburan. Wa iqamatil masajidi 'alaiha, tidak mendirikan masjid di atas kuburan. Li'annaha lamma buniyat 'alaiha al-qibab wa uqimat haulaha al-masajid wal al-juhalu annal madfunina fiha yanfa'una aw yadurrun. Karena ketika dibangun kubah-kubah di atas kuburan, kemudian ditegakkan di sekitarnya ada masjid-masjid dan tempat yang diziarahi, maka orang-orang bodoh akan menyangka bahwasanya orang yang dikubur itu, mayit-mayit yang dikubur itu, mereka itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Jadi ketika hal itu, sebuah kuburan diagungkan, ya kan, diberi bangunan yang besar, ya, bahkan didirikan masjid di situ untuk ibadah di situ, maka orang-orang pasti akan menyangka, oh, mesti orang yang dikubur ini punya keistimewaan, kan gitu kan, bisa memberi manfaat, bisa menolak madarat, ya, sehingga akan timbul kesyirikan-kesyirikan yang besar di situ. Nah, mereka akan menyangka juga wa annahum yughithuna man istaghatha bihim. Mereka akan menyangka bahwasanya mayit-mayit itu yang dikubur itu bisa memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong kepada mereka. Minta tolong untuk dihilangkan apa? Musibah. Wa yaqduna hawaija man iltaja ilaihim, dan mereka menyangka bahwasanya yang dikubur itu bisa memenuhi hajat kebutuhan orang yang memang yakni meminta kepada mereka. Faqaddamu lahumun nuzura wal qarabin, maka mereka pun akhirnya apa? Mempersembahkan nazar-nazar dan kurban-kurban. Ini akhirnya apa? Terjadi kesyirikan karena menyelisihi tuntunan Rasul SAW, ya. Hatta sarat authanan tu'bad, sehingga akhirnya apa? Kuburan-kuburan itu menjadi berhala-berhala yang disembah min dunillah, selain Allah. Padahal yang namanya persembahan ataupun peribadahan itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah saja. Ini malah kepada kuburan, maka sama saja menjadikan kuburan sebagai apa? Berhala. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau sudah mewanti-wanti agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan seperti itu. Waqad qala Nabi SAW, Nabi SAW telah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya, jadi Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, ya, karena mengetahui bahwasanya banyak di antara orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah yang akhirnya menjadi apa? Berhala yang disembah, maka beliau pun akhirnya apa? Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar kuburan beliau nanti tidak dijadikan apa? Berhala yang disembah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya. Dan ini dikabulkan oleh Allah tidak? Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kita akan lihat nanti bahwasanya kuburan beliau SAW itu kuburan yang betul-betul terjaga, sehingga tidak dijadikan apa? Sesembahan oleh mereka-mereka. Wa ma da'a bihadza ad-du'a'i illa li'annahu sayahsulu syai'un min dzalik. Tidaklah beliau itu berdoa dengan doa ini, minta kepada Allah agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Tidaklah beliau berdoa dengan doa ini kecuali melainkan karena memang akan terjadi sebagian dari hal itu. Ini di antara masyarakat kaum muslimin umat beliau akan ada yang melakukan praktek-praktek kesyirikan terhadap kuburan, bahkan terhadap kubur Nabi SAW. Maka beliau berdoa kepada Allah hal tersebut. Ya, wa qad hasala 'indal quburi fi katsirin min biladil Islam, dan telah terjadi hal itu, ya, pada kuburan-kuburan di banyak negeri-negeri Islam. Amma qabruhu, adapun kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad hamahullah, maka Allah telah menjaganya. Tidak dibangun masjid, tidak dibangun bangunan tertentu, ya kan? Ya, dijaga oleh Allah Taala. Bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam, doanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad yahsulu fi masjidihi syai'un minal mukhalafat min ba'dil juhali awil khurafiyyin. Meskipun memang kadang terjadi pada masjid beliau sebagian dari penyelisihan-penyelisihan dari orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang ahli khurafat, ya, lakinnahum la yaqdiruna 'alal wusuli ila qabrih, tapi mereka manusia yang ada sekarang ini enggak ada yang bisa sampai masuk kepada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena memang dijaga benar-benar. Li'anna qabrahu fi baitihi, karena kuburan beliau berada di rumah beliau, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meninggal dunia di kamar Aisyah,
radhiyallahu anha, dan beliau dikuburkan di situ. Walaysa fil masjid, bukan di masjid. Dan sampai saat ini pun kuburan beliau masih di situ. Bukan di masjid, bukan di bagian masjid. Nanti kita terangkan insyaallah taala. Wa huwa mahutun bil judran, dan kuburan beliau telah dikelilingi oleh tembok yang ada. Kalau kita hitung ada 2 tembok yang tertutup rapat dan ada pagar yang mengelilinginya, jadi 3. Ada 3. Kama qala al-'allamah Ibnul Qayyim fi nuniyatihi, sebagaimana dikatakan oleh al-'allamah Ibnul Qayyim dalam qasidah nuniyahnya, yakni qasidah satu kitab tentang akidah yang beliau menuliskan di situ dengan metode bait-bait syair yang jumlahnya sampai ribuan bait syair yang semuanya di belakangnya itu diakhiri dengan huruf nun, ni gitu ya. Fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Ya, belakangnya nih. Ini semua sampai ribuan, Masya Allah. Ya. Allah Rabbul Alamin mengijabahi doa beliau, dan Allah Ta'ala mengelilingi, maksudnya memberikan pelindungan yang mengelilingi kuburan beliau dengan 3 tembok, 3 pagar, dengan 3 pagar. Seperti apa hal itu? Ya, gambaran kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi oleh 3 pagar tersebut, maka bisa kita lihat. Saya bikin tadi cari-cari gambarnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia. Denah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya itu kan rumah Aisyah, ya kan? Dan itu letaknya itu, ini misalkan ini adalah Masjid Nabawi, ya. Maka rumah Aisyah itu di sebelah situ tuh. Di sebelah situ. Mana ini berarti? Sebelah kiri atau jangan selatan. Nanti kalau di sana itu beda lagi. Jadi gini ya. Ini kalau kita lihat ini kelihatan nggak ini? Arah kiblatnya itu di sebelah selatan. Arah kiblatnya sebelah apa? Selatan. Karena Madinah itu di sebelah atas kalau dalam peta itu dari Mekah. Jadi sebelah utaranya Mekah. Madinah itu utaranya Mekah. Maka kiblat itu di sebelah selatan. Anggaplah sana selatan ya. Anggaplah sana selatan. Taib. Maka rumah Aisyah itu adalah di sebelah mana? Timur masjid. Di situ, di sebelah timurnya masjid. Ya. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka dikubur di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, beliau pun memberikan wasiat agar dikuburkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum lihat di sini gambarnya ini ya, kita perbesar atau cukup segini? Perbesar dikit, ya. Ya, jadi ini yang kotak biru ini dia adalah bangunan yang dia sebagai perwujudan kamar yang menjadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tembok kamar Aisyah, ya kan? Yang itu sudah dibangun semenjak zaman Umar bin Abdul Aziz, sudah dibangun dengan tembok yang tebal, tanpa jendela, tanpa pintu. Bayangin, nggak ada jendela, nggak ada pintu, sehingga nggak ada yang bisa masuk ke situ. Dan kuburan masih murni seperti zaman dahulu, masih murni. Ya, nggak ada mengalami perubahan sama sekali, nggak di semen, nggak diapain, nggak. Ya, jadi masih murni. Dan ini ditembok dengan tembok yang tanpa pintu, tanpa jendela. Mau masuk gimana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk ke sana. Ya. Nah, di sini ya, ini ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kan menghadap kiblat ya. Ini kepala di sini, kemudian kaki di sana kan, kiblat ke sana. Kiblatnya ke arah mana tadi? Selatan ya. Kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau memberikan wasiat agar dikubur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka beliau dikuburkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau di sejajar dengan katif, yaitu pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sejajar kepala dengan kepala, enggak. Makanya digambarkan seperti ini. Ya. Kemudian ketika Umar bin Khattab sudah oleh tusukan orang yang jahat, orang yang sangat buruk, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang kemudian Umar bin Khattab hendak meninggal dunia, maka beliau minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dikuburkan bersama dengan Nabi SAW dan Abu Bakar.
Aisyah sebenarnya awalnya itu agak berat karena pengennya dianya yang dikubur di sini. Pengennya, tapi akhirnya Aisyah mengalah dan akhirnya Umar pun dikuburkan di sini dengan posisi berada sejajar dengan katifnya Abu Bakar, itu pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah di tempat itu ada 3 kuburan. Ya. Kemudian tadi ya, tembok ini dibikin oleh siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz dengan tanpa pintu, tanpa jendela. Pernah mengalami kerusakan pada satu masa, kemudian ditambah diperbaiki lagi demikian. Lalu kemudian selain tembok ini, masya Allah nih, selain tembok ini dibikin tembok lagi, tembok segi 5. Tembok segi 5 yang ini, yang berwarna merah tua ini, juga oleh Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah. Ya. Dan ini pun sama, temboknya bagaimana? Tanpa pintu, tanpa jendela. Tanpa pintu, tanpa jendela. Maka nggak akan mungkin ada orang yang bisa masuk ke sana. Itu zaman dulu belum ada foto ya. Sehingga kalau antum sekarang kok di Google katanya ini kubur Nabi, bentuknya seperti ini, terus tinggi gitu kan, ditutupi oleh kain hijau misalkan, kuburnya tinggi ada. Ah, itu bukan kubur Nabi SAW. Kubur Nabi nggak ada yang bisa masuk mengakses ke situ, nggak ada. Paham ya? Nah itu. Jadi tembok ini tidak ada pintunya sama sekali, tidak ada jendelanya. Kemudian setelah itu di zaman yang lain diberilah tirai. Yang ini yang berwarna pink ini pagar tirai yang saat ini berwarna hijau ya, tirainya itu sampai sekarang berwarna hijau. Tapi tirainya itu pokoknya intinya tirainya berwarna hijau. Kapan dia dikasih tirai itu wallahualam saya kurang begitu paham ya. Yang jelas dia masih ada sampai saat ini, tirainya tersebut berwarna hijau. Dan itu bisa diakses, bisa dilihat, bisa melalui celah-celah yang ada di pagar yang ini, yang paling luar ini, yang warna hijau ini adalah pagar yang antum lihat kalau misalkan berkunjung ke sana, ya. Pagar-pagar yang mengelilingi kuburan Nabi SAW itu yaitu pagar yang ini nih, yang hijau ini. Taib, pagar yang hijau ini. Dan antum kalau misalkan berkunjung ke Masjid Nabawi kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabat beliau radhiyallahu anhuma, maka berjalan melalui sini. Ini kan raudhah ya. Jadi ini pagar dari kuburan Nabi SAW, kemudian area sini area raudhah. Ini jadi Masjid Nabawi sini nih. Sebelah sini Masjid Nabawi. Maka antum masuk ke lewat sini, berjalan, kemudian di sini mengucapkan salam kepada Nabi SAW di depan pintu ini. Yang di sini ya. Nah ini pagar ini mengelilingi cukup luas. Jadi tidak hanya mengelilingi area kamar Aisyah saja. Bahkan disebutkan di sini ya, mencakup juga ada rumah Fatimah di sebelah mana itu utaranya rumah Aisyah. Itu juga ikut dipagari oleh pagar tersebut. Dan sebenarnya pagar ini ada 4 pintu. Ada 4 pintu. Pintu sebelah ini, sebelah selatan yaitu pintu Taubat, kemudian sebelah sini pintu Aisyah, kemudian sebelah bawah di sini ada pintu Tahajud, kemudian ada pintu Fatimah. Tapi semuanya itu tertutup kecuali 1 pintu, yaitu pintu Fatimah. Dan ini nggak ada yang boleh masuk kecuali diizinkan oleh penguasa setempat, penguasa Saudi. Sehingga antum kalau umroh itu nggak akan mungkin bisa ke sini lah, masuk ke akses ke sini nggak akan mungkin bisa, sudah ditutup gitu kan. Tapi masih bisa dimasukin dengan izin ya kelas tinggi ya, nggak mungkin izin hanya sekedar dengan nusuk masuk sini nggak bisa. Ya ini gambaran dari kondisi denah kubur Nabi SAW yang menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwasanya kubur Nabi SAW itu masih terjaga di kamar Aisyah, sehingga tidak kita katakan ini bagian dari masjid, itu tidak, bukan bagian dari masjid. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika membuat tembok yang ini bersegi 5, kata para ulama ada 2 alasan. Ada 2 alasan. Kenapa demikian? Yang pertama, agar tidak menyerupai Ka'bah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, agar orang-orang yang dulu kan belum ada ini ya, belum ada tembok yang hijau ini, orang-orang yang datang ke sini tidak menjadikannya sebagai arah kiblatnya. Ya, jadi kalau misalkan orang berdiri di sini, kan temboknya menceng berarti kan, nggak menjadikan sebagai arah kiblat sholatnya. Itu tujuan Umar bin Abdul Aziz membuat tembok yang segi 5 tersebut, yang tujuannya memang untuk menjaga agar kubur Nabi SAW itu tidak disembah. Dan ini merupakan ijabah dari Allah Tabaraka wa Taala terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dengan ini masyarul ikhwah kita selesai ya insyaallah dari pembahasan tentang masalah kuburan itu tadi. Ya insyaallah nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya fi bayani hukmi ta'zimi tamatsili wa nusubi tadhkari, yaitu penjelasan tentang hukum mengagungkan yakni patung-patung dan peringatan-peringatan ya. Patung-patung ataupun ya patung-patung peringatan yang seperti itu ya, enggak boleh kita agungkan. Ya nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk malam ini kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.